Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Satrio Piningit menampakkan dirinya. Bila waktunya tiba, Satrio Piningit akan muncul menampakkan jati dirinya. Sosok misterius tersebut akan naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Ramalan Prabu Jayabaya menyebutkan Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Satrio Piningit diramal akan muncul ketika Indonesia mengalami keterpurukan dan juga bencana. Bahkan kedatangan atau kemunculannya Satrio Piningit bisa dipastikan jika kiamat kubro akan benar-benar terjadi. Kemunculan Satrio Piningit ini atau Ratu Adil sudah tertulis dalam ramalan Jayabaya. Sejumlah ramalan Prabu Jayabaya yang tertulis dalam bait-bait jangka atau ramalan Jayabaya diyakini telah terbukti terjadi. Meski begitu, ada juga yang belum terjadi. Dan salah satu ramalan yang paling populer yaitu terkait sosok Satrio Piningit. Raja Kediri Prabu Jayabaya menuangkan ramalannya dalam beberapa naskah. Antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Bahkan ramalan tersebut juga disinggung di Babad Tanah Jawi. Kemunculan Satrio Piningit juga ditandai dengan berbagai bencana musibah kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Ketika mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan, Indonesia berada di titik nol. Saat itulah terjadi guru-guru zaman Kalabendu yang mencapai puncaknya. Seperti yang diketahui, Jayabaya muncul di masa sulit hingga akhirnya berhasil membawa kerajaan Kediri pada masa kejayaannya. Bahkan dia berjasa dalam penyatuan kembali kerajaan yang sebelumnya pecah di masa kepemimpinan Raja Airlangga. Oleh karena jasanya tersebut, dia mendapat sebutan sebagai Sang Ratu Adil dan Satrio Piningit. Seorang ahli tarot yaitu Denny Darko pernah menyebutkan ciri Satrio Piningit sesuai ramalan Jayabaya. Di antaranya yaitu ia hidup dalam kondisi miskin. Satrio Piningit dipercaya lahir dari keluarga yang biasa, bukan dari kalangan bangsawan, dan hidup berdampingan dengan rakyat jelata. Bahkan ia juga menyebut sosok Satrio Piningit lahir dari daerah yang berada di lereng Gunung Lawu yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Sesuai dengan ramalan Jayabaya, Satrio Piningit akan menjadi pemimpin. Denny Darko menyebutkan ciri selanjutnya dari Satrio Piningit yaitu memiliki gaya kepemimpinan yang bijaksana. Sosoknya paling mengerti dan selalu memberikan petunjuk kepada para raja untuk memimpin sesuai koridornya. Dikatakan pula ciri fisiknya yaitu memiliki rambut putih. Dari sekian karakter Punokawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong, hanya Semar sajalah yang memiliki rambut putih. Hal tersebutlah yang akhirnya dikaitkan erat dengan sosok Semar sebagai Satrio Piningit. Denny Darko mengaitkan sosok Semar dengan kata Semarang. Meski keduanya memiliki pengucapan yang sama, keduanya memiliki arti yang berbeda. Menurutnya, keberadaan sosok Semar dalam mitologi Satrio Piningit sangatlah erat. Semar atau yang disebut sebagai Sabdo Palon dikatakan telah melakukan moksa, dan ia akan kembali 500 tahun kemudian, tepat pada tahun ini, tutur Denny Darko. Denny Darko menyebutkan ciri selanjutnya yaitu memiliki akhiran O.
Dikatakan bahwasanya ciri dari Satrio Piningit memiliki unsur nama dengan akhiran O yang tersirat dalam kata Noto Negoro yang berarti menata sebuah negara. Yanuar Arifin di dalam bukunya Menunggu Satrio Piningit tahun 2011 mengatakan bahwa Prabu Jayabaya telah meramalkan bangsa Indonesia akan memasuki zaman kala bendu atau masa carut marut. Pada saat itulah Satrio Piningit akan datang dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi kala bendu itu. Jangka Jayabaya bait 140-173. Prabu Jayabaya memulai ramalannya dengan mengungkapkan situasi tanah Jawa sebelum kemunculan Satrio Piningit. Situasi yang digambarkan berupa keadaan tanah Jawa yang dirundung masa-masa kegelapan. Tulis Yanuar. Lebih lanjut, Satrio Piningit merupakan pemimpin yang mampu memprediksi masa depan. Ciri Satrio Piningit dikatakan pula seperti dewa, namun tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Yang dimaksud dengan berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, yaitu para Satrio Piningit seperti Bathara Kresna, yakni tampan dan juga berwibawa. Namun Satrio Piningit juga berwatak tegas seperti Baladewa. Dia juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Bersenjata Trisula Weda memiliki arti sebagai 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Secara garis besar bisa memaknai 3 makna menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia seperti dewa. Satrio Piningit merupakan sosok pemimpin yang merangkum 3 karakter kepemimpinan. Yang pertama yaitu Satria Bayangkara. Disebutkan sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan juga mengayomi. Yang kedua, Satrio Panandito merupakan sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, dan tegas, dan pengemban amanah kemaslahatan umat. Dan yang ketiga yaitu Satria Raja, adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara demi kekuasaan yang korup. Masyarakat zaman dahulu beranggapan bahwa sebutan Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan, padahal tidaklah demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil. Sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya. Tidak hanya mementingkan diri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satrio Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Satrio Piningit Sinisihan Wahyu Ratu Adil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang dipimpinnya mampu menegakkan keadilan. Ronggo Warsito menyebut 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing Satrio Ginunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Cinuput Sumelo Atur, Satrio Lelono Toponggrame, Satrio Piningit Hamong Tuwo, Satrio Boyong Pambung Kaning Kapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Itulah kisah tentang kemunculan Satrio Piningit. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.